Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya saudara dan saya pasti mengerahkan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk lebih menyembah lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan saya akan membacakan satu firman yang terdapat dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-8 berkata, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu." Saya yakin dan percaya saudara selalu mengalami berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Dan saat ini saya ajak kita semua sama-sama menyembah Tuhan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu ada dalam hidup ini. Yes, dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu.
kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidupku. Oh, Engkau setia, Engkau setia dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir dalam hidupku dan tak terbatas dalam hidupku Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kami bersyukur kami ada di hari yang baru dengan semangat baru, berkat yang luar biasa. Kami percaya firman Tuhan pasti menguatkan kami. Kami semakin mengerti siapa kami dalam Tuhan, identitas kami dalam Tuhan. Terima kasih, berkati kami, kuatkan kami, biar firman Tuhan menjamah kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, shalom, saudara, apa kabar? Saudara, di hari Senin ini, puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan hari minggu kemarin menguatkan saudara, meneguhkan kebenaran firman dalam hidup saudara bahwa identitas dalam diri kita itu penting sekali, karena kita, saya bilang pada hari Senin yang lalu saudara, di saat teduh pertama di tahun ini, kita ini anak elang bukan anak ayam. Kita harusnya terbang tinggi, karena dengan kita mengenal siapa kita di dalam Tuhan, itu akan mengubah hidup kita hari ini dan mengubah masa depan kita bersama dengan Tuhan. Kita bukan orang-orang yang kalah, kita adalah orang-orang yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saya dan saudara adalah ciptaan yang baru, anak Allah. Kita umat pilihan Tuhan, kita anak terang. Kita belajar dari Daud, bahwa melihat diri kita sebagai barisan tentara Allah yang hidup. Kita bisa belajar dari Gideon yang Tuhan bilang, kamu itu pahlawan gagah perkasa. Identitas Daud yang berubah, identitas Gideon yang berubah, itu mengubah masa depan mereka dari seorang yang kalah jadi orang yang menang, dari orang yang terpuruk jadi orang yang mengalami hal yang luar biasa di hidupnya. Saya berdoa agar kita memiliki pemahaman tentang identitas yang ada dalam diri kita, mulai punya pemahaman yang berbeda, nggak seperti yang dulu lagi. Bahwa kita mulai mengerti ini dengan benar, maka kita akan melihat masa depan kita akan berubah. Hidup kita hari ini penuh dengan perubahan yang luar biasa. Nah, hari kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Mephibosheth, saudara. Siapakah Mephibosheth itu? Kita lihat dalam 2 Samuel 9 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 5 bilang gini, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar, dan Mephibosheth bin Yonatan bin Saul menghadap Daud. Siapakah Mephibosheth? Dia adalah anak daripada Yonatan, cucu daripada Saul. Nah, harusnya dia mewarisi tahta dari ayahnya, karena ayahnya mewarisi tahta daripada papanya, yaitu Saul Yonatan, Mephibosheth. Pada akhirnya karena kesalahan daripada Saul, akhirnya harusnya berkat itu turun sampai kepada Mephibosheth. Akhirnya enggak, saudara. Mephibosheth tinggal di pengasingan di Lodebar, saudara. Dia enggak tinggal di istana, dia enggak nikmati fasilitas istana, tapi dia tinggal di Lodebar sebagai seorang pengungsi, seorang yang dilarikan, tinggal di tempat yang tidak selayaknya dan tidak seharusnya. Masa depannya suram, enggak ada masa depan yang baik.
Lalu Daud bukan orang yang jahat, Daud orang yang mengingat kebaikan daripada kakeknya, kebaikan kasih daripada papanya yaitu Jonathan, dan memanggil Mephibosheth datang ke istana. Lalu ayatnya bilang gini, Mephibosheth sujud dan menyembah. Sudah bayangkan, dia menyembah kepada Daud. Daud yang notabene awalnya hanyalah gembala 2-3 ekor kambing domba. Kata Daud, Mephibosheth, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Wow, inilah hamba Tuanku. Dia melihat diri sebagai hamba, orang yang direndahkan, budak, tidak ada apa-apanya. Ayat 7, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul. Aku kembalikan semua yang pernah kau miliki nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Kamu akan tinggal di istana, makan di meja ini sama-sama dengan saya, makanan-makan raja. Ayat 8, lalu sujudlah Mephibosheth dan berkata, dia sujud lagi, saudara, dia, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Identitasnya udah jadi hamba yang harusnya prince, pangeran, putra mahkota, jadi hamba. Lalu dia melihat diri seperti anjing mati, bukan hanya anjing, tapi anjing mati. Anjing mati cuma dibiarin gitu aja, rendah banget, jijik, kotor, nggak bernilai, nggak berarti. Dia melihat dirinya seperti itu, seperti anjing mati. Saya lihat ayat ke-9. Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, aku berikan kepada cucu tuanmu itu. Dikembalikan semuanya, saudara. Daud kembalikan setelah Mephibosheth datang ke istananya. Ayat 11, berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku kepada raja kepadanya. Dan Mephibosheth makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Ayat 13, demikian Mephibosheth diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Dari Lodebar pindah di Yerusalem, dari Lodebar tempat pengasingan pindah di istana, duduk semeja sehidangan dengan raja, bahkan dikatakan dia di istana sebagai seorang anak raja, salah seorang anak raja diangkat oleh Daud. Dari hamba anjing mati jadi anak raja, dari Lodebar tinggal di istana, dari Lodebar tinggal di Yerusalem, diangkat hidupnya, diubah hidupnya. Waktu dia menemukan identitasnya kembali sebagai anak raja, Daud bilang, kamu bukan hamba, kamu bukan anjing mati, kamu itu anak raja, kamu anak raja. Waktu Mephibosheth datang ke istana, memenuhi panggilan Daud, maka semua yang pernah dia miliki dikembalikan. Bukan hanya harta, kebun, kekayaan dan semuanya, tapi identitasnya dikembalikan sebagai anak raja. Saudaraku, berapa banyak kita seringkali merasa seperti Mephibosheth. Saya hamba, saya seperti anjing mati, saya nggak berarti, saya kotor, saya rendah, saya bukan apa-apa, keluarga saya gagal, saya nggak punya masa depan, siapalah saya. Berapa banyak kita suka mengasihani diri kita, melihat diri kita begitu rendah, nggak berarti, seperti Mephibosheth melihat dirinya. Sebab itu, saudara, seperti Daud yang panggil Mephibosheth, hari ini Tuhan panggil saudara. Ayo kembali kepada Tuhan, datang sama Tuhan. Nggak ada manusia yang bisa mengubah hidup saudara selain datang sama Tuhan. Seperti Mephibosheth datang kepada Daud, demikian kita datang kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah identitas saudara. Bukan hamba lagi, bukan anjing mati lagi, engkau anak raja. Engkau punya identitas yang baru oleh karena penebusan Kristus. Engkau ciptaan baru, anak Allah, umat pilihan.
Kita bukan orang-orang yang kalah lagi. Tapi kita umat pemenang, bukan lebih daripada pemenang. Kalau Tuhan sanggup buat lewat Daud mengembalikan semua yang pernah hilang, yang pernah habis dari hidupnya Mephibosheth, Tuhan yang sama mampu mengubah hidup saudara. Kalau Tuhan yang sama bisa mengangkat Mephibosheth dari Lodebar, tinggal di Yerusalem, tinggal di istana, jadi anak raja, Tuhan yang sama akan mengubah saudara dari Lodebar menjadi anak Allah, anak raja. Sebab itu jalannya adalah kembali sama Tuhan. Kalau identitasmu berubah, kembali kepada Dia, kembali pada hatinya Tuhan, maka akan melihat hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Identitasmu anak raja, bukan anjing mati. Amin untuk firman Tuhan. Kami bersyukur buat firman, bersyukur buat kebenaran. Berdoa biar firman yang mengubah hidup kami. Biar seri selama 7 kali saat teduh ini tentang identitas dalam Kristus mengubah cara pandang kami, mengubah paradigma kami Tuhan. Melihat diri kami berbeda. Kami anak raja, bukan anjing mati lagi. Kami punya masa depan dalam Kristus. Berkati firman-Mu, kuatkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, biar seri identitas ini selama 7 kali pertemuan ini menolong kita semua. Mari kembali sama Tuhan. Kembali sama Tuhan. Seperti Mephibosheth, Tuhan sanggup mengubah hidup saudara. Mengubah masa depanmu. Mengubah keluargamu. Mengubah keadaanmu. Kembali kepada Tuhan. Bagikan link ini kalau dia memberkati saudara. Menguatkan saudara semua. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.